bagaimana tipsnya gitu kan? Bagaimana tipsnya untuk kita bisa tetap menjaga syukur nikmat karena ini bagian terpenting dari menjaga keajaiban ya gitu. Siapa mau ajaib katakan saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Nah, untuk kita masuk dalam bab tersebut, materi tersebut, mungkin saya akan minta bantuan Mas Khalid nih ya, Mas Khalid ya. Karena teman-teman harus tahu dasarnya, ya gitu. Kenapa kita mengkaji ini atau membahas ini lebih mendalam? Karena kita berangkat dari sebuah ayat Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan satu ayat yang ayat ini benar-benar akhirnya menjadi patokan kita dalam kita bermuamalah, dalam kita melakukan praktek ya, mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari para ustadz, ustazah, dan semua guru-guru kita ya. Coba dibantu Mas Khalid ya untuk teman-teman juga bisa berangkat dari ayat yang sama ya, untuk bab syukur nikmat ini. Silakan Mas Khalid. Baik, ayatnya ini ada di Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkarinya. Jadi bersyukurlah dan jangan mengingkar. Gitu. Iya, Masya Allah. Dan Ya, diawali dengan ingatlah kepada Allah. ingatlah kepada Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Cih, romantis banget ya. Lalu bersyukurlah dan janganlah kamu ingkar ya gitu. Kalau yang sebelumnya pernah satu ayat ya, apabila kita bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Nah, sekarang bahasan kita dijaga nikmat itu ya gitu, dijaga nikmat itu gitu. Nah, baik, berangkat dari ayat yang sama, itu adalah sebuah ayat yang dititip Allah dalam salah satu ya, ayat di dalam Al-Qur'an. Tentunya sahabat semua akhirnya kita adem ya, adem dalam kita mau mendalami bagaimana prakteknya tentang esensi nikmat syukur ini, bagaimana tipsnya kita menjaga. Yuk mari kita sama-sama eh, sharing ya, ini sifatnya sharing ya teman-teman, karena ini yang akan menjadi teman dalam perjalanan hidup kita. Pada akhirnya setiap harinya kita ngapain sih gitu ya, gitu. Nah, bersyukur Yayasan Khairul Rozikin YKR menyediakan ya sarana ini, media ini untuk kita bisa silaturahim dan sharing bersama ya gitu. Baik sahabat semua, kita mulai. Jadi dalam kajian sebelumnya esensi syukur itu ada 3 ya, gitu yang bisa saya sharingkan, yang langsung akan berdampak ya pada kehidupan kita. Yang pertama, tanda orang bersyukur itu merawat. Oke. Yang kedua, tanda orang bersyukur itu aktif dan produktif. Yang ketiga, tanda orang bersyukur itu dia sedekah. Ya gitu. Nah, sekarang kita kaji satu-satu yuk gitu. Nah, tentunya kajian ini berdasarkan apa yang saya alami dan juga ini mudah-mudahan bisa menjadi satu sharing ya buat teman-teman untuk bisa memulai kebaikan kan gitu. Nah, yang pertama kita mengkaji dari sisi merawat ya gitu. Nah, teman-teman semua dikatakan syukur, dikatakan kita bersyukur apabila kita merawat. Nah, saya mau tanya nih Mas Khalid, sebagai suami kalau dirawat istrinya seneng nggak? Pasti seneng, Senang. Sebagai anak kalau dirawat sama orang tuanya seneng nggak? sangat seneng, merasa Sangat disayangi. diberikan kasih sayang ya. Nah, sebagai murid kalau dirawat oleh gurunya seneng pastinya. Sebagai siapa lagi teman kalau dirawat pertemanannya, sering makan bareng, sering sharing bareng itu senang. Jadi teman-teman semua, kenapa esensi syukur ini identik dengan merawat? Karena ya pada saat kita bersyukur ya diberi sebuah kenikmatan,
takdir oleh Allah, baik itu yang sifatnya membahagiakan ya, ataupun yang menurut kita tidak membahagiakan ya gitu. Kan semua itu rezeki ya, gitu. Gitu. Jadi kita wajib merawatnya, kita wajib merawat. Dan kalau kita rujuk pada ilmu rahasia magnet rezeki, yaitu merawat terumbu karang, kita tahu ilmu ini ya. Ilmu di mana Allah titip keajaiban atau Allah titip rezeki pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Nah, jadi pada saat kita merawat pertemanan, merawat keluarga, merawat orang tua, merawat anak, merawat titipan Allah, ya, itu bukan saja kita menyenangkan sesama manusia, ya. Kita nyenengin saya, nyenengin Mas Khalid aja, itu sudah saya ngambil titipan rezekinya Allah. Apalagi kalau saya menyenangkan semuanya, merawat semuanya. Handphone dirawat, rumah dirawat, kerjaan dirawat, ya. Kemudian target-target yang diberikan oleh pemimpin kita rawat atau kita maintain, dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dirawat, ya gitu. Wah, bukan aja manusia yang senang, tapi Allah senang sekali, ya gitu. Dan pada saat Allah bahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang ya dengan apa yang kita lakukan. Wah, siap-siap sahabat semua. Tips merawat syukur nikmat. Akan kutambahkan nikmatku, kata Allah. Dan dalam hal ini bukan ditambahkan, dibanjiri nikmatnya, dibanjiri keajaibannya. Ya, karena Allah tuh udah, ya, Allah tuh sampai udah sangat percaya gitu ya. Kalau apapun yang dititip kepada kita rawat. Gitu. Ya, dari yang nggak bagus, di tangan kita pasti jadi lebih bagus. Nah, itu tanda merawat. Kan gitu. Ya, kita dikasih sepeda, udah butut, udah usang, sepedanya itu sudah karatan, misalnya gitu. Tapi di tangan kita, sepeda itu bisa jadi kinclong, bisa jadi terawat, bisa dipakai lagi. Nah, itu kan syukur nikmat. Ya gitu. Jadi syukur nikmat itu dilengkapi atau disempurnakan dengan sebuah perilaku atau sikap hati, ya. Coba dicatat. Sikap hati gitu ya. Jadi hatinya itu penuh syukur gitu. Untuk apa? Bukan untuk dinilai orang, bukan untuk dihargai orang, bukan untuk supaya dipuji sama orang ya, tetapi untuk menyenangkan Allah semata. Nah, makanya kata ayat tadi apa? Allah berfirman bagaimana? Ingatlah kepadaku, Maka aku ingat kepadamu. maka aku akan mengingatmu. Jadi kenapa kita merawat? Karena kita ingat Allah. Karena semua ini dititipin oleh Allah. Ya, hari ini saya dititipi handphone ini. Mas Khalid dititipi handphone yang berbeda. Ya gitu. Jangan jangan punya pikiran, ah handphonenya biasa aja gini ya, sebisanya nggak terlalu dirawat. Ya gitu. Tunggu nanti kalau dikasih handphone iPhone, ya dikasih handphone yang keren baru saya rawat. Ini nggak akan dititipin. Karena yang dititipin yang biasa aja kita nggak mampu rawat. Apalagi Apapun yang bentuknya harus tetap kita rawat. iya, apapun bentuknya, apapun wujudnya harus dirawat. Gitu. Pekerjaannya baru gajinya UMR. Ah, nggak usah turut merawat, nggak usah turut apa tuh namanya, menjaga kantor gitu kan. Orang saya yang penting itu ini untuk transit, sambil saya nunggu pekerjaan yang baru nanti, siapa tahu gajinya lebih besar. Aduh, jangan punya pikiran kayak gitu. Ya, itu jelas-jelas sudah tidak mensyukuri nikmat, ya gitu. Tetapi bersyukurlah dengan sedikit yang saat ini dititipkan, dan pada saat kita dipercaya Allah, karena dititipi sedikit aja kita mampu rawat, kita akan dititipi yang besar. Kan gitu. Ya, gitu ya dalam bab merawat. Nanti kita akan tanya jawab ya gitu. Kemudian yang kedua, tips syukur nikmat adalah aktif dan produktif. Ya, aktif dan produktif. Nah, ini juga sama ya gitu. Teman-teman gini, coba semua lihat saya, pandangi mata saya ya. Apa itu? Bukan mau hipnotis ya, nggak bisa kayak gitu-gituan. Nah, ini penting sekali.
Kenapa kita harus aktif dan produktif? Apapun alasan di luar sana, apapun kalimat motivasi yang sudah Anda dapatkan bagaimana supaya kita move on atau aktif dan produktif, saat ini saya tambahkan satu. Ya gitu. Jadi semua yang Anda sudah tahu, kenapa hidup kita harus aktif produktif, kenapa kita harus terus maju pantang mundur ya, gitu. Karena saya mau share satu hal yang ini fresh from the oven, yang akhirnya kita pada saat kita aktif produktif, pada saat kita maju, kita mau hidupnya berubah lebih baik, kita itu nggak on and off. Sering nggak Mas Khalid mengalami pada saat dimotivasi, oh iya ya, jadi kita harus berkarya gitu kan. Ya, ya udah deh semangat. Dapat 3 hari Balik melihat lagi. situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, akhirnya down lagi, butuh lagi didorong lagi. Nah, so teman-teman, kalau motivasi itu harus datang dari luar, maka Anda belum bisa selamat di dunia. Iya, kok ngeri banget Bu Dia. Iya benar. Ceplosan ngomong saya. Iya, soalnya gini, motivasi yang terutama itu harus dari dalam diri kita. Harus dari dalam diri kita. Karena kita mengerti sesuatu. Nah, sesuatu ini yang mau saya bocorkan hari ini. Apa itu? So, teman-teman lihat saya. Saat ini kita hidup di masa kini. Pada saat kita hidup di masa kini, kita melihat tiap hari ada nasi, ada tempe, ada ikan, ada daging, ya, ada yang bisa kita makan. Maka kita adem ayem. Maka kita merasa udah nggak perlu lagi berbuat apa-apa. Ya gitu. Nggak perlu lagi berbuat apa-apa. Akhirnya hidup kita hanya berguna saat ini untuk diri kita sendiri. Ya gitu. Kecenderungannya orang-orang yang hidup di masa kini, mereka bergeser ya pola hidupnya, pemikirannya akan rawan dan rentan bergeser ke spiritual matter, magnet rezeki, zona minus. Nah, karena dia adanya itu, dikit-dikit takut kehabisan uang, takut nggak bisa ngapa-ngapain, takut nggak bisa bayar itu, ya. Karena hidupnya stuck di masa kini, gitu, ya. Hidup yang kita nggak punya tujuan ke depan, maka kita ini rentan terkena zona minus. Kan spiritual matter itu begini. Ya, zona nafsu minus tidak ada keajaiban sama sekali. Zona takwa ini penuh keajaiban. Ya gitu. Jadi pada saat kita bertahan, kita merasa tidak perlu move on, kita merasa tidak perlu berbuat sesuatu untuk masa depan kita, baik untuk sendiri ataupun untuk jihad membela agama, maka teman-teman semua, kita dalam kondisi waspada, hati-hati, gampang kepleset ke minus. Dikatain dikit tersinggung gitu kan. Udah -2 ya, disuruh apa berbuat sesuatu ya takut nggak bisa memenuhi target, takut karena hidupnya di masa kini. Nah, apalagi yang suka hidup di masa lalu. Cirinya gimana Bu kalau hidup di masa lalu? Cirinya adalah yang diucap ini, yang keluar dari ucapannya ini masa lalu terus. Ya gitu. Yang keluar dari ucapannya ini masa lalu gitu ya. Tiba-tiba, oh dulu ya gini, dulu ya, dulu ya, dulu. Saya tuh udah berbuat banyak tapi nggak dihargain. Saya itu nggak dilihat kebaikan saya. Saya itu ini semua -3. Ya hidup masa lalu. Bisa jadi sampai akhirnya saya nggak mau ngapa-ngapain. Udah -6 ini, cuek, apatis. Ya, dia memang bisa berhasil tapi saya nggak bisa. Ini udah -6. Ya gini, orang-orang yang selalu nengok ke belakang, makanya sering tidak nyaman. Tidak nyaman lehernya karena kenger ya, bahasa itu bahasa Jermannya itu kenger gitu ya. Masa lalu udah pasti lehernya sakit. Kenapa? Udah pasti batinnya nggak sehat, sakit ya. Kenapa? Karena dia panggil terus energi masa lalu, menyakiti dirinya sendiri, akhirnya tidak bisa ya terjangkar oleh masa lalu, nggak bisa move on. Ini zona minus semua. Nah, kenapa kita harus hidup di masa depan? Ya, jangan pula tetap mempertahankan hidup di masa kini karena rentan untuk ke minus ya, gitu. Kita harus hidup di masa depan karena masa depan itu menarik kita terus. Ya,
gitu. Visioner gitu Bu ya. Iya, kalau kita hidup di masa kini, kita bahasanya begini, ya disyukuri aja apa yang ada, yang nggak bisa makan masih banyak. Ya udahlah, kita nggak usah yang neko-neko, kita nikmatin aja. Ini bahaya, bahaya. Ya, saya sering menyampaikan bahwa pada saat kita merasa nyaman-nyaman saja, ini bahaya kronis ini. Karena akhirnya Kelihatannya bersyukur ya Bu ya. Padahal iya, kelihatannya bersyukur tapi sebenarnya iya, ada yang salah gitu Bu ya. bukan ada yang salah, tapi rentan terkena godaan untuk ke minus. Nah, pada saat kita ke minus itu biasanya tidak disadari. Tiba-tiba sudah -4. Sampai sini. Jadi tips merawat syukur nikmat adalah aktif dan produktif. Kan gitu. Kita harus punya tujuan masa depan. Kalau hari ini nggak ngapa-ngapain, kita harus mikir. Waktu yang dititipkan Allah, ini juga rezeki kan? Kita masih dikasih waktu, dikasih nafas, dikasih udara ya. Gitu. Nah, ini dipakai untuk apa? Ya ini bagian dari merawat syukur nikmat loh. Gitu. Merawat waktu yang dititip Allah untuk aktif dan produktif. Gitu ya. Nah, so teman-teman yang punya bisnis, yang punya syiar, yang kerja, saya ucapkan selamat. Ya, cukup Anda follow kepada perusahaan Anda ikut perusahaan Anda, visi misinya apa, Anda fight di sana, target mencapai tujuan perusahaan, Anda udah aktif dan produktif, itu bagian dari merawat syukur nikmat. Waktu yang dititipkan dari Allah untuk kita, ya, waktu yang dititipkan Allah kepada Anda dipakai untuk aktif dan produktif. Ya, ini akan lebih terlindungi dari ingkar, ya, dari kufur nikmat. Itu, ya, sesuai ayat tadi. Nah, so bagaimana Bu? Saya ibu rumah tangga tulen. Saya nggak punya kerjaan. Kerjaan saya cuma tilawah. Kalau sudah suami kerja, ya udah pekerjaan rumah beres, saya hanya ibadah gitu ya. Tapi saya mau Bu aktif dan produktif. Kadang-kadang juga jenuh juga di rumah gitu kan. Gitu. Nah, teman-teman ini kabar gembiranya ya, kabar gembiranya YKRI ya membuka kesempatan atau memberikan kesempatan kepada semua jamaah, semua masyarakat untuk bergabung dalam syiar Askar. Ya, gitu. Di mana Askar ini adalah amil zakat khairur rozikin ya, yang mana ini keren banget. Ayatnya juga langsung turun dari Allah dalam satu surat ya, nanti yang akan disampaikan oleh Mas Khalid. Jadi teman-teman buat Anda yang tidak ada kerja ya, kemudian tidak punya bisnis karena suami mungkin menghendaki Anda di rumah saja merawat keluarga, Anda bisa tetap aktif dan produktif dengan bersama-sama kami di YKRI, cukup duduk diam di rumah. Anda akan dilengkapi dengan aplikasi website untuk Askar, di mana Anda copywriting segala macam tinggal copy paste ya. Copy paste bersosmed ria dalam kebaikan ya, dalam amal kebaikan. Nah, di sini Anda akan menjadi bagian dari prajurit Allah untuk membesarkan perusahaan Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah menjadi pejuang Askar ini, ya teman-teman, inilah jalan kita untuk bisa selalu ya dekat dengan Allah, ya di samping ritual spiritual kita, ibadah-ibadah kita yang sholat, ngaji, ya tahajud dan lain-lain ini sesuai keikhlasan masing-masing ya gitu ya. Semakin banyak semakin dekat sama Allah ya. Bahkan lucu loh sekarang sampai jamaah itu ada yang bilang gini, Bu ternyata uang saya tergantung dari sholat tobat saya. Kalau sholat tobat saya banyak, uang saya banyak Bu. Mantap. Ilmunya semakin dalam itu. Baliknya udah keren berarti ya. Nah, sekarang kita level up dong, kita upgrade diri kita ya. Bagaimana cara kita diingat Allah ya? Nah, kata Allah tadi, ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu ya. Gitu. Jadi ingatnya bukan saat sholat 5 waktu, ingatnya bukan saat kita ada dosa lalu kita tobatkan, bukan begitu saja. Tapi kita mau level up, kita mau menjadi tim inti. Wih, ya, tim inti di mana yang lain terlelap tidur misalnya, kita jihad syiar sedekah zakat infak dan wakaf. Masya Allah. Masya Allah. Ya,
pasti Anda akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat kita diingat oleh Allah, kadang-kadang ya, tapi sekarang udah sering banget sih ya, bahkan sebelum kita berdoa, rezeki itu disiapkan, Masya Allah. Kemarin saya ke mall dengan sahabat gitu ya, karena mau membeli kado buat tetangga yang anaknya berulang tahun. Masuk itu kami masih ngobrol, masuk di pelataran, ya gitu. Mau masuk di parkiran itu. Mata ini barusan melirik kiri, melirik kanan, maksudnya mau cari lihat mana parkiran kosong, ya. Itu tiba-tiba ujuk-ujuk ada yang keluar pas di depan kita. Aduh, makasih ya Allah. Begitu aja Dulu udah seneng ya Bu ya. Iya, dulu saya ingat banget ya, kalau saya mau masuk parkir nggak ada, itu saya doa gini, ya Allah satu aja ya Allah, kasih saya parkir satu aja ya Allah, gitu kan, gitu. Itu masih muter tuh, masih muter sekali dua kali, Alhamdulillah akhirnya ada. Ya, semakin ke sini, karena semakin kita mengabdikan diri kita kepada Allah, menjadi prajuritnya Allah, mengikuti firman Allah tadi, ambillah zakat, infak dan sedekah. Ya, ambillah gitu kan kata Allah. Jadi kita jadi ambil zakatnya gitu ya. Masya Allah masuk mall parkir belum doa. Masih nengok kanan kiri, nggak pakai nengok, ngelirik. Ngelirik kanan kiri di mana ya saya mau parkir, langsung tiba-tiba mobil keluar. Masya Allah ya. Satu ketika kemarin saya diundang praraker gitu ya dalam sebuah lembaga gitu ya. Nah, hari itu saya itu merasa kok apa ya, jam 8 sampai jam 10 itu tiba-tiba hati saya itu kurang bagus gitu ya. Saya diundang raker gitu ya, tiba-tiba kurang bagus gitu kan. Terus dalam hati saya gini, ya Allah banyak banget sebenarnya yang harus saya kerjakan. Ini harus mendengarkan gitu kan. Eh, ada sedikit tidak bagus di dalam hati saya. Kayaknya nih saya tinggal kasih tugas aja deh saya kerjain gitu kan, nggak perlu seharian di sini gitu. Ada terbersit sedikit itu, Masya Allah ya, kalau kita ini udah dekat gitu ya, maksudnya itu kalau kita itu dalam proses hidup sudah terus mendekat kepada Allah, dan itu saya ngalamin gitu, oh ini maksudnya mungkin pada saat kita mendekat, Allah akan mengingat kita kan gitu. Pada saat kita ingat Allah, Allah akan mengingat kita. Oh ini mungkin maksudnya gitu ya. Kayak tadi cari parkir, belum doa, parkir udah dapet. Kemudian waktu itu saya ini hampir kepleset ke zona minus. Enggak. Ada perasaan hati yang nggak nyaman, nggak enak. Ya harusnya saya tuh dikasih kerjaan aja deh. Saya kerjain kok gitu ya. Ngapain harus dengerin seharian begini gitu. Nah itu ada sedikit tidak bagus. Tuh minus itu. Ya Allah nggak pakai ditegur orang. Allah sendiri tiba-tiba kayak bersuara dalam hati saya. Ya, peng gitu ya. Saya nggak bisa ngomong kalimatnya. Seperti ada warning teguran, lalu saya menundukkan hati, lalu saya beristighfar, Masya Allah. Demi Engkau ya Allah, saya nunduk patuh di sini. Saya mendengarkan sepanjang hari. Ya, 30 menit setelah pertobatan saya, setelah saya istighfar karena ditegur Allah langsung, ya gitu. Masya Allah tiba-tiba ada kejutan. Ya, ada kejutan yang kemarin sempat saya cerita ke teman-teman ya, sama Mas Khalid ya, gitu. Allah kirimkan hampir 100 juta. Tunai ya Bu, Masya Allah luar biasa itu. Ya Allah. Jadi oh ini ya yang dimaksud pada saat kita mengingat Allah, Allah ingat kita. Nah, Allah tuh ya Ghani ya Muhni, yang memiliki kekayaan dan yang memberikan kekayaan. Gitu. Nah, so teman-teman semua, bagaimana caranya? Ya gitu. Maka yuk kita sama-sama. Yang pertama tadi merawat, semua-muanya yang dititip Allah dirawat, ya. Pertemanan dirawat, ya gitu. Nah, kemudian Bu, kalau kita udah rawat tapi dia nggak menghargai kita, dia meninggalkan kita, dia malah zolimin kita gimana? Nggak apa-apa. Bagian kita terus merawat. Ya gitu. Bagian orang lain yang belum siap untuk merawat dan dirawat, ya kita serahkan kepada Allah.
kan gitu. Ya itu bagian dari ujian kita untuk meluaskan hati, ya, luaskan hati. Maka yang seperti itu tidak akan jadi dampak apa-apa dalam diri kita. Dilihat saja, disenyumin aja, didoakan. Bismillah ya Rob, mudah-mudahan engkau sendiri yang turun tangan, memberikan hikmah dan juga hidayah dalam hatinya, karena engkau yang maha lembut ya Allah. Gitu, dengan caramu yang indah dan lembut. Gitu ya. Jadi pada saat orang tidak senang dengan kita, ya karena tidak siap berubah, tidak siap untuk diajak dalam kebaikan, nggak apa-apa teman-teman, kita tinggal luaskan hati. Ya, luaskan hati, terima sikap mereka, hormati mereka yang masih belum mau, ya. Kita terus fokus tetap merawat, tetap memuliakan dan membahagiakan orang lain. Yang kedua, aktif produktif. Tipsnya adalah bila Anda sudah punya siar, punya bisnis, punya kerjaan, maka Anda follow, Anda taat kepada visi dan misi atau goals-goals yang sedang Anda capai, Anda mau capai, itu artinya Anda ketarik ke masa depan. Itu artinya Anda terjaga hidupnya, tidak sampai ke minus. Ya, karena Anda ditarik ke masa depan. Ya, menuju masa depan hanya bisa dengan positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Jadi Anda dijaga di sana. Kemudian yang ketiga adalah yang kedua, bila Anda tidak ada siar, tidak punya pekerjaan, ya Anda ibu rumah tangga tulen, mari bergabung dengan Askar, ya gitu, di mana kita dilindungi ya gitu secara lembaga oleh YKRI. Kita adalah teman-teman yang mau bersinergi dalam siar berjihad kepada Allah ya dengan eh, mau mengambil tanggung jawab atas perintah Allah tadi, ambillah zakat ya gitu. Untuk membersihkan diri, mensucikan hati dan juga menenteramkan jiwa ya. Paling tidak setelah kita syiar, Allah kasih ketentraman jiwa. Allah yang kasih. Rasa galau itu karena kita nggak dijaga Allah. Jadi pada saat kita diingat Allah, kita dijaga Allah, Allah berikan rasa ketentraman itu. Jadi rasa yang tidak bagus, rasa benci, menderita, rasa sedih, rasa yang macam-macam itu tanda Allah tidak melindungi kita. Ya gitu. Karena pada saat Allah covering kita, nyaman hati itu. Makanya jangan pernah lepas dari covering Allah. Ya, bagaikan ikhram terus. Ya. Kalau di Mekah itu larangan ikhram gitu ya. 3 hari doang, 5 hari doang, ya. Jangan ya, kita ikhram terus ya. Supaya kita di-covering terus sama Allah. Gitu ya. Jadi hati itu tenang terus. Bu, saya kok dikit-dikit galau, dikit-dikit saya tuh sedih, dikit-dikit saya tuh pengen marah. Ya berarti kurang dekat. Ya, gitu. Sudah deket, Bu, sudah banyak ritualnya. Ya udah, yuk gabung Askar ya. Karena janji Allah akan memberi ketentraman jiwa. Yang ngasih itu Allah. Ya gitu. Makanya di Shopee, Lazada, Tokopedia, atau di semua marketplace nggak ada order ketentraman jiwa, nggak ada. Saya mau beli ketentraman di mana ya Bu Dia? Saya mau dapatkan hati yang tenang di mana? Nggak bisa. Itu karunia Allah. Allah yang kasih. Gitu. Ya. Dan nggak ada itu marketplace tokonya Gusti Allah, nggak ada. Karena Allah Maha Agung, Maha Perkasa, dan Maha Kuasa. Kapanpun Allah kasih ketenangan jiwa, ketentraman jiwa kepada setiap hamba yang dikehendakinya. Ya, belinya nggak pakai ShopeePay, GoPay, OVO, nggak pakai. Belinya dengan ya keridoan kita, menerima takdirnya. Belinya dengan sikap hati kita yang mau ambil tanggung jawab. Allah perintahkan, ambillah zakat ya gitu. Kepada siapa ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Semua orang yang beriman, gitu kan? Jadi kita beriman enggak? Beriman. Ayo dong kita bersama. Ya gitu. Enak mana ngambil tanggung jawab kita siar zakat, apa kita mau ambil tanggung jawab berangkat ke Palestina? So, teman-teman, yuk kita gabung ya. Dimulai dengan yang sederhana, yang simpel-simpel ya, mumpung ini untuk bergabung.
Alhamdulillah ya, diberikan support oleh YKRI, tidak berbayar. Mari teman-teman. Akan banyak sekali ilmu dalam rangka pengembangan leadership, kepemimpinan ya secara syar'i, secara muslim, kemudian bagaimana kita mengkaji keteladanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang akan kita praktekkan menjadi seorang amil zakat, bagaimana sikap hati kita mengemban amanah ini. Ya, gitu. Pasukan TNI Indonesia, Kopassus Garuda diterbangkan ke luar negeri untuk membantu mengemban sebuah misi, itu aja bangganya luar biasa. Ya, itu aja sudah sahid pasti gitu kan. Dijamin sahid itu kan membela bangsa dan negara gitu. Nah, apalagi kita ini mau membela ya, membela ya perintah Allah gitu. Ambillah zakat untuk mensucikan jiwa, menenteramkan hati dan membersihkan hati. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau di Tokopedia, Shopee Lazada kita sering lihat pembersih sepatu ya, pembersih noda di tas. Nggak ada kan pembersih hati? Ayo mau masukkan keranjang, klik. Order pembersih hati dong, klik. Kagak bisa, ya. Makanya Allah kasih tuntunan dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam firman-firman Allah yang ada di Al-Quran, ya, bagaimana menenteramkan jiwa? Ambillah zakat. Akan diberikan ketentraman. Janji Allah tidak pernah dusta. Allah tidak pernah ingkar. Ya, gitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah turbo sedekah itu sendiri. Jadi tiap hari ya teman-teman tips merawat keajaiban ya dengan syukur nikmat ini supaya tetap ajaib ya tipsnya contoh ya sedekah subuh contoh ya teman-teman gini enak mana tiap pagi nyisihkan berapapun yang Anda punya masukkan mungkin dalam kotak atau apa ya sedekah subuh ya itu banyak sekali yang memberikan arahan itu ya untuk kita bersedekah subuh. Yang kedua Jumat berkah misalnya. Ya, setiap Jumat berkah ya. Ini teman-teman jangan tunda. Kenapa? Pada saat Anda menunda berarti Anda mengizinkan Allah Subhanahu wa taala mengambil titipannya, mengingatkan Anda, mengambil titipannya itu mungkin dengan cara yang Anda nggak suka. Misalnya ya, Jumat Jumat tiba, hari Jumat, hari rayanya umat muslim ya. Apa itu khairul rozikin itu. Maksudnya itu rezeki besar itu hari Jumat ya gitu. Ya, hari Jumat kita mau sedekah nggak jadi deh gitu. Ingat-ingat teman-teman saya memberikan sebuah sharing. Anda tahan ini akan tetap keluar ya dengan izin Allah dan mungkin dengan cara yang kita tidak sukai. Misalnya ditipu orang, misalnya hilang, misalnya harus membeli sesuatu yang nggak manfaat, akhirnya kita menyesal. Jadi teman-teman yang sudah harusnya keluar, keluarkan. Ini tips merawat sedekah Anda jadi barokah. Ya gitu. Seringkali pada saat kita merasa musibah itu datang, ya uang kita hilang, kita menjadi tidak beruntung, terus kemudian bisnis kita tidak bagus, ya. Seringkali kalau kita mau jujur, ini adalah harusnya, ya, ziswaf kita, sedekah infak, ya, zakat infak sedekah yang harus kita keluarkan, kita tahan. Baik itu nggak ingat maupun sengaja tidak mengeluarkan. Lalu, ya, Allah secara perlahan menegur kita dan kita pun nggak aware. Sampai akhirnya tiba-tiba ujuk-ujuk. Ya, Allah ambil paksa untuk membersihkan kita dengan cara yang mungkin kita tidak sukai. Pilih mana, mau sedekah subuh, Jumat berkah, atau tunggu diambil paksa sama Allah. Ya, kalau kita dengan sadar mengalirkan sedekah ini, kita nyaman teman-teman, karena Allah nggak lihat nilainya kan, Allah lihat hati kita. Sikap hati kita yang terus mengutamakan Allah. Saya ingat Allah biasa, tapi kalau Allah mengingatku itu luar biasa. Gimana cara Allah mengingatku? Biar Allah ingat aku sedekah tiap pagi pakai kenceleng, pakai kotak tiap pagi habis sholat subuh, sedekah subuh ya gitu. Ntar kalau setiap apa disalurkan ke YKR kan gitu. Gitu. Atau tiap Jumat ya cari QRIS-nya YKR sedekah Jumat ya gitu. Nah, so teman-teman
ini nggak akan membuat Anda menjadi tidak punya, tapi membuat Anda akan lebih banyak punya. Kenapa? Karena Allah tersenyum sama istiqomah kita dalam sedekah. Ya ini tips-tips ya, tips-tips dalam sedekah ya gitu, dalam esensi syukur yang kita bahas di topik yang lalu gitu. Masya Allah. Demikian sih Mas Khalid ya. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Jadi saya rasa sangat-sangat lugas yang disampaikan Bu Diah terkait tips-tipsnya, ayatnya juga jelas. Bahkan ayatnya itu tidak tersirat langsung. Kita tidak perlu apa namanya, tidak perlu berpikir panjang. Ayatnya sudah jelas. Ambillah zakat. Kamu akan merasa tentram, merasa bersih jiwanya. Dan untuk aplikasinya pun banyak nih, banyak jalan nih dari DKRI, banyak program di luar sana juga banyak. Kita bisa mengeluarkan seperti yang kata Bu Diah tadi, yang waktunya dikeluarkan harus segera dikeluarkan sebelum Allah yang mengambilnya. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, kita buka satu pertanyaannya sepertinya karena waktunya terbatas. Silakan bisa di chat atau langsung angkat tangan. Di YouTube hadir sekitar 20 orang. Di Zoom ada 39 orang. Masya Allah. Boleh silakan teman-teman di YouTube atau di Zoom yang mau bertanya boleh ya gitu. Nah, untuk terkait Askar nanti teman-teman bisa kontak ya Abah Agus bisa ya yang pada punya nomor WA-nya atau juga langsung klik khoirulrozikin.id website lalu daftar pejuang Askar. Nanti tim dari Abah Agus ya beserta adminnya akan membantu Anda, akan memfollow up Anda. Ya gitu. Dan nanti juga akan gabung di grupnya ya Pak ya. Ya, akan ada grup pembinaan ya seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.